kalian, sampai saat ini saya masih bertanya-tanya kenapa desain jersey Persib di musim depan bisa bocor. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi bersama Saya Mr. Beteng, calon ketua Piking masa depan. anjing. 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 Kan ya Pak Tobi anjing. Pak Tobi, saya setelah Anda. Anjing. Saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Ekonomi Cup, dan Saya RT sebagai pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008 barudak. Anjir. Lo rata anjing. Calon ketua. Ya hanya sedikit terobsesi. Oh, Karena Viking ini adalah organisasi atau aliansi bobotoh yang sangat keren ya. menurut saya. Bukan hanya bobotoh tapi supporter Supporter se-Asia. se-Asia yang sangat kreatif, Betul. sangat banyak anggotanya. Betul. Edan dong, suara-suaranya menggema Menggema di setiap laga. di setiap laga. Betul. Karena teriakan-teriakan kalian adalah semangat Persib juara. Persib juara. Tapi kami juga seperti itu. Sama. Tapi Pak Tobi dan Viking seluruh dunia, kalian keren. Anjir. Anjay. Sugan we. Sugan we. Artinya. Artinya rada ngaletak sih. Ya asli Pak. Love you. Itu. Tapi yang jelas, saya lebih menghormati Pak Tobias dibandingkan Pak Erik. Betul. Teh, Gimana? beberapa episode Ya. podcast Main Sore ini selalu saja diganggu oleh hal-hal yang menurut saya nggak jelas. Oh iya betul. Mulai. Seperti kamu nggak jelas. Anjing. Sarua. Mulai dari apa teh? Motor, lalu lalang motor. Motor berisik ya, Tukang pakai. tukang paket, Cewek kesasar. bencong nu ngamen maksa. Oh, banyak lah ya. Banyak. Ya maklum lah ya, kalau misalkan ya kita sih merasa terganggu sebetulnya. Sama. Sebetulnya. Nyampurakeun lah ya, dimaafin Ya, nggak apa-apa. mohon maaf lah buat Mohon teman-teman maaf ya. yang merasa terganggu atas apa yang melewat di podcast kami itu karena Iya, ya betul. wajar saja ya. Betul. Kita podcast sisi jalan gitu. Iya, pinggir jalan Cicago kita kan di sini. Iya. Udah pindah kemarin kan Mandalika, Iya, ini Cicago. Cicago. Oke. Teh, Oke. Mr. Betul. info teh. Info apa coba? Info Persib akan menggelar launching di tanggal Ah. 2 Agustus. Betul. Yang artinya itu kurang lebih seminggu lagi. Ya. Betul. Launching tim, Launching tim, launching jersey, Jersey. sekaligus uji coba. uji coba melawan Melbourne. Anjing Melbourne. Anjir. Melbourne Victory. Melbourne Victory. Oke. Oke. Kumaha teh? Ya menurut saya ini akan menjadi acara yang meriah bagi tim Persib ataupun bobotoh lah. Dan tentunya launching ini adalah satu hal yang sangat dinantikan. Ya, pesta awal musim. Pesta awal musim. Betul. Yang di mana Yang di mana? Persib, saya ingatkan lagi kepada kalian para supporter-supporter dari klub yang enggak juara. Ingat. Hei kalian tim yang suka copy paste cara mengumumkan pemain. Ctrl C, Ctrl V. Copy Hina, paste. hujat, copy paste, anjing. Hina, hujat, tiru. Anjing. Kalian elan sekali pokoknya. Tapi kalian luar biasa. Luar biasa. Tepuk Karena- tangan dulu buat kalian. Karena walaupun meniru, ya mereka pakai modal juga. Pakai modal, walaupun mungkin Walaupun mungkin. modalnya ya peleter. Bisa jadi gestun. Ya. Gadein apa Iya. gitu kan. Bah- Tapi terlepas dari Semua itu. semua itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa Persib adalah tim terbaik se-alam dunia. Tegaskan. Dan saya adalah bobotoh yang paling bobotoh dibandingkan bobotoh lainnya. Dengar. Sok, teh kita mulai pokok pembahasan. Oke, sempat kita membicarakan bahwa di launching ini
ada satu yang pernah kita bahas, Naon? yaitu brand pada jersey Persib Bandung. Brand yang akan menemani Persib di musim depan. Menarik. Oke, mangga. Sudah mengerucut melalui postingan Persib Bandung tentunya. Ketika saya bicara di sana ada Kelme, Nike, Adidas, Puma, dan sudah mengerucut di postingan Persib yang menurut saya ini cukup menjelaskan bahwa Persib akan ditemani oleh Nike walaupun ada celana Adidas, ada sepatu Puma. Itu cukup menjelaskan bagi saya karena beberapa pemain pun meng-highlight itu. Dan pada saat TC pun admin meng-highlight sepatu bermerek Nike dari Mat Ricardi. Itu Mr. Betul. Jadi maka dari itu kita akan paling level up si Indonesia pokoknya. Persib Bandung. Menanggapi postingan Persib Barun deh. Menanggapi postingan Persib Bandung. Oke. Yang saya tarik kesimpulan, kalau Anda itu mengerucut ke satu brand yang gini. Ya, Oke, karena mungkin terpampang jelas logonya besar, Betul. paling besar. Paling besar. Hati-hati Anda jangan so tahu. Bagaimana? Jangan so tahu Anda. Hei kalian, Oke. sampai saat ini saya masih bertanya-tanya kenapa desain jersey Persib di musim depan bisa bocor? Oh iya. Itu yang saya soroti. Ya. Hei, para awak media yang usil, janganlah, itu kan rahasia klub ya. Betul. Jangan seperti itu. Akibatnya adalah terjadi kegaduhan di sana sini tentang siapa atau apa brand apa yang akan menjadi sponsor utama aparel Persib di musim depan. Oke, tetapi kalau kita bicarakan soal mendesain, tentu saja di media sosial sana, di kancah media sosial dunia, Kancah. bahwa banyak media-media yang mendesain seperti katakanlah fantasi Persib bersama Adidas, bersama Nike, Kelme dan lain-lain. Bisa jadi itu pun hanya seolah awak media-media yang ingin memberitahu bahwa salah satu kandidatnya itu. Lalu? Tetapi saya meyakinkan bahwa ya tadi dari postingan Persib Atas dasar logo Nike yang terpampang paling jelas dan paling besar. betul. Jadi Anda sudah yakin bahwa 100% bahwa Nike lah yang akan menjadi sponsor. Ya, Anda salah, Bung. kenapa bisa? Anda salah. Menurut saya sudah jelas. Ya. Postingan dari Persib tersebut dan kode-kode dari Adam Alis itu adalah sebuah bentuk pengkaburan tentang pembiasan atas desain yang sudah bocor sebelumnya agar menjadi abu-abu lagi. Oke, saya terima itu. Tetapi bisa jadi desain Kelme yang bocor ini pun bisa jadi itu hanya sekedar media yang ingin menggambarkan bahwa Persib kalau dengan Kelme itu seperti itu. Kalau dengan Nike? Kalau Nike ada lagi. Kalau dengan Adidas? Ada lagi. Banyak media-media yang menggambarkan jersey Persib dengan brand-brand tersebut. Oke. Mangga, lalu? Makanya bisa jadi hal-hal yang di media di luaran sana selain media ofisialnya Persib itu hanya gambaran-gambaran saja dan mengerucutnya sudah ada di media Persib yang tadi. Balik lagi ke sana. Tapi berbeda dengan yang saya lihat ya. Oke. Saya lihat postingan yang sama dengan postingan yang Anda lihat. Di situ ada logo Nike terpampang jelas dan paling besar. Oke. Lalu ada logo Adidas di celana yang dikenakan. Oke. Dan ada sepatu Puma yang dipakai. Betul. Tapi apakah Anda melihat ada sesuatu hal yang kecil yang tidak diperhatikan oleh banyak orang? Apa tuh? Tidak. Nah, fungsi saya sebagai pengamat sepak bola profesional. Oke. Yang saya amati adalah hal-hal yang detail sekecil apapun. Karena otak saya ini terlalu jenius. Tidak akan bisa dipahami oleh kalian semua. Oke. Di situ saya melihat di depan pintu di teras gedung tersebut Betul. ada kucing yang sedang nongkrong.
kucing hitam. Ya. Coba kalian perhatikan. Coba Anda lihat sekali lagi. Ada kucing hitam di situ. Oh ini. Lalu? Kucing hitam. Telapak kucing. Hah, saya yakin kelme, anjir. Apakah Anda yakin itu telapak kucing? Iya, Bisa jadi telapak beruang. Bisa karena jadi... tidak mungkin menaruh beruang di depan gedung. Chaos, bro. Oh iya benar. Kencing. Satu lagi. Oke. Walaupun sebetulnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya adalah orang pertama yang tidak setuju Persib disponsori oleh brand luar. Karena apa? Ya. Saya tetap mendukung brand lokal. Karena yakin Nike, Ya. yakin Adidas, Ya. yakin Puma, Oke. oke, yakin Bobotoh akan bisa membelinya. Yakin para bobotoh punya daya beli yang cukup untuk membeli aparel original dari Persib Bandung. Kalau menurut saya sih possible. Itu Cicago. possible untuk seorang bobotoh. Mangga. Beberapa kelompok bobotoh lah Ya. mungkin ya. Mayoritas, bisa disebut mayoritas dan tidak sedikit yang possible atau memungkinkan untuk membeli brand original dari Persib Bandung. Yap. Jika ditangani oleh brand luar. Who knows? Belajar dari beberapa musim kemarin Oke. ketika Persib disponsori oleh Sportama ya. Ya. Persib merilis jersey supporter version yang dimana harganya sungguh sangat-sangat terjangkau sekali. Oke. Dan semua lapisan, semua kalangan bobotoh bisa merasakan bangganya menggunakan jersey original. Oke. Dan andai saja Nike atau Adidas atau Puma atau apapun itu nggak kebayang berapa harga jualnya. Oke. Saya yakin dengan Persib disponsori oleh brand luar, banyak dari bobotoh yang akan kembali beralih ke jersey KW. Smart, anjay smart. Oke. Dan terbukti beberapa musim lalu, jersey supporter version laku keras, anjir. Ya. Oke, perlu Anda ketahui. Oke. Contoh harga jual jersey ya. Contoh kita ambillah contoh Nike. Oke. Nike itu untuk player issue di range harga sekitar 2,5 atau 3 juta lah ya. Iya. Sementara dengan Sportama, jersey player issue hanya dijual sekitar 800 ribuan. Ya. Itu kan masih worth it gitu. Oke. Lalu di bawah player issue itu ada replika. Replika brand luar itu dijual dengan harga sekitar 1,5 atau sampai 2 jutaan lah gitu ya. Ya. Sedangkan dikelola brand lokal, Persib penjual jersey replika seharga seberapa kemarin itu? 3,5 lah. Ya 3,5-an lah ya. Lalu supporter versionnya Oke. dengan brand luar dijual dengan harga sekitar 900 ribu atau sejutaan gitu. Sedangkan dengan Sportama Persib berhasil menjual jutaan piece jersey supporter version dengan harga hanya 150 ribu. Yang artinya Oke. itu adalah sebuah income untuk Ya. Persib sendiri, untuk pertumbuhan merchandising Persib sendiri. Oke. Bisnis berjalan di situ. Oke. Sampai saya membayangkan ini kalau misalkan pakai brand luar, apakah Persib bisa menjual jersinya selaku musim-musim kemarin? Oke. Oke, inilah asumsi liar dari Enggak liar, anjing. asumsi liar. Enggak. Saya bilang asumsi liar, Enggak. dengerin dulu. Mangga. Oke, asumsi liar dari seorang pengamat yang memang saya akui sangat mengamati sampai ke hal-hal detail. Iyalah. Hah, Tetapi yang Anda lupakan, naon? yang Anda tidak amati, bagaimana jika Persib Bandung, manajemen Persib Bandung melakukan perjanjian atas produk yang dikeluarkan oleh brand luar tersebut. Oke, Contohnya? katakanlah kita player issue, misalkan harga yang tadi 2 juta, 3 juta, Nah, replika 1 juta, 2 juta lah. nah.
bisa jadi karena pertimbangan manajemen tentang penjualan player issue di bawah Sportama. Player issue, supporter edition di bawah Sportama. Bisa jadi ini pertimbangan terhadap pengajuan terhadap brand Nike tersebut atau brand Adidas tersebut atau brand luar apapun itu yang nanti bersama Persib. Untuk menyamakan setidaknya sama harganya dengan Sportama. Yang penting dari jumlah kuantiti yang dijual lebih banyak. Tidak. Dan brand Nike akan lebih naik. Saya meyakini satu hal. Kalau misalkan jersey Persib mahal dan tidak bisa dibeli oleh semua kalangan bobotoh, saya yakin bobotoh sendiri yang merasa tidak mampu untuk membeli jersey original karena terlalu mahal akan kembali menggunakan jersey KW. Walaupun ya sudah dipastikan Persib akan menggunakan aparel asing, tapi tetap anjing dah hayang mah brand lokal aing tapi da dieu oge. Iya. Oke. Kelme aing mah euy. Kelme, oke. Oke, tetapi kita lihat di jersey lokal ini yang Mr. Beteng soroti ini, ketika saya pakai jersey brand lokal Sportama di stadion, itu cukup merasakan gerah. Berbeda dengan saya memakai Nike. Berbeda dengan saya memakai Adidas di stadion, itu lebih nyaman. Lebih bisa, ya lebih nyaman aja. Anda kan bukan pemain. Ya tetapi Emang kan Anda pernah ngobrol sama pemain-pemain? pernah. Buktinya Persib bisa juara dengan keharedangan yang Anda bicarakan tadi. Apalagi dengan kenyamanan. Anda itu terlalu mengadi-ngadi goblok. Anda juga goblok. Itu saya ini pengamat yang teramat sangat jenius. Sampai aparel pun saya telisik lebih jauh. Oke. Sampai bagaimana bisa mengembangkan mengembangkan anjing. Maksudnya saya berpikir juga tentang bagaimana supaya tadi itu bobotoh semua lapisan itu bisa merasakan menggunakan jersey original walaupun hanya supporter version. Mungkin manajemen pun seperti tadi saya bilang menyiapkan planning untuk membuat dengan brand tersebut supporter edition dengan harga 900.000 ramah lingkungan seperti Sportama kemarin. Bisa jadi kalau dengan kuantiti yang banyak, diam dulu. Dengan kuantiti yang banyak, dengan animo bobotoh yang banyak seperti itu, dengan pesanan yang tahun kemarin edan-edanan itu, bukan tidak mungkin brand pun menyanggupi hal tersebut. Oke lah. Kita lihat saja nanti. Oke. Let's see. Jadi Anda tetap di Kelme? Ya walaupun saya sebenarnya tetap ingin brand lokal yang menjadi sponsor di aparelnya Persib. Okay. Ya kalau enggak Sportama ada mocis lah gitu. Mr. Beteng gitu. Mr. Beteng inget nggak Persija back to back di tahun 2 tahun kemarin back to back di posisi 8. Oke. Mungkin karena jersinya tidak nyaman. Persib ini pemain-pemainnya ini bisa maksakan sehingga bisa menjadi juara, apalagi dikasih jersey yang nyaman. Udah Persib di Asia pertama. Kamu anjing selalu membuat aing merasa emosi anjir. Ya saya juga emosi terhadap Anda. Apa? Sebetulnya sekali lagi saya tekankan ya. Walaupun sebetulnya saya tetap support brand lokal. Oke. Tapi oke lah. Mungkin sudah 100% ya Persib akan menggunakan brand asing. Ya. Oke. Sudah 100%. Kita kembali ke poin yang pertama tadi. Oke. Perbedaan pendapat antara Anda dan saya. Ya. Yang dimana Anda condong ke saya tadi tuh? Nike. Dengan hanya melihat logo yang besar dan kode-kode dari para pemain. Tapi saya berpikiran tidak seperti itu karena saya melihat Persib atau para pemain mencoba membiaskan apa yang sudah bocor duluan. Oke. Saya 100% saya yakin Kelme. Oke, kita lihat. Bobotoh, Nike atau Kelme. Tapi kieu aing nanya ke Bobotoh. Misal ieu mah nya. Oke. Kalau jersey Persib nu paling murah lah katakan ya 700.000 weh. Oke. Katakanlah jersey Persib yang paling murah itu supporter version di musim depan 700.000 lah ya. Oke.
kita turunin dikit ya. Oke. Kalian beli mual?